Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Pak Saiful harap kabar kalian hari ini sehat ya, tetap semangat dalam menjalani pembelajaran daring yang Pak Saiful berikan kepada kalian. Oke, langsung saja ya. Yang kemarin Pak Saiful sudah kasih kalian tugas, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tapi untuk tugas yang kemarin itu tugas tematik, belum termasuk tugas SPDB. Nah, tapi untuk melanjutkan yang kemarin, Pak Saiful nanti akan memberikan penjelasan kepada kalian, yaitu tema pembelajaran berikutnya masih dalam tema 1, subtema 1, yaitu pembelajaran 2. Kemarin kita sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, dan sekarang yang akan kita pelajari adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya, makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang berjalan, terus kemudian ikan itu berenang, terus kemudian cicak itu merayap. Ya, yang kemarin sudah Pak Saiful jelaskan tentang bagaimana ciri-ciri makhluk hidup itu sudah ada 6. Terus kalian juga sudah membaca di buku tema itu ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak, kemudian ada bernapas, terus kemudian lagi ada tumbuh, makan, berkembang biak, peka terhadap rangsang. Apakah tumbuhan juga bergerak? Nah, itu tumbuhan sebenarnya secara tidak kasat mata itu bergerak, karena tumbuhan adalah termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup bernafas dengan cara yang berbeda-beda. Ya, yang kemarin sudah Pak Saiful kasihkan tugas kepada kalian, bagaimana cara makhluk hidup, bagaimana cara hewan ikan itu bernafas. Jawabannya macam-macam ya, ada yang insang, ada yang insang, ada yang insan, terus kemudian ada lagi yang udara. Nah, jawabannya yang tepat itu adalah ikan bernafas dengan insang ya. Terus kemudian manusia seperti kita itu bernafas dengan paru-paru. Nah, kemudian terus kalian punya pertanyaan, misalkan apakah tumbuhan juga bernafas? Jawabannya adalah iya. Kita sebagai manusia itu menghirup udara yang berupa oksigen ya, oksigen, bukan yang kemarin ada jawabannya cuma udara, tapi spesifikasinya kita itu menghirup udara yang berupa oksigen. Kemudian kita mengeluarkan gas yang bernama karbon dioksida. Nah, dari mana oksigen? Yang jelas oksigen itu dari tumbuhan. Jadi, apakah tumbuhan juga bernafas? Jawabannya adalah iya. Terus yang kemudian, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Nah, bagaimana? Apa berkembang? Apa tumbuh? Ya. Contoh, ketika bayi itu ukuran tubuhnya, tingginya itu masih pendek. Kemudian selisih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu akan bertambah tinggi. Nah, itu namanya tumbuh. Begitu juga berat badan. Ketika kita bayi, berat badannya cuma 3 kg atau 4 kg. Terus kemudian ketika kita sekolah kelas 1 misalkan, berat badannya tambah menjadi 15 kg. Nah, itu namanya tumbuh ya. Tumbuh secara definisi ya, artinya tumbuh adalah bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Jadi yang tadi Pak Saiful bicarakan kepada kalian, yang Pak Saiful definisikan kepada kalian, kasih contoh kepada kalian itu ketika bayi kita ukurannya tingginya pendek, terus kemudian kita sekolah menjadi tinggi ya, terus kemudian berat badan juga ya
Jadi tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi dan beratnya. Terus kemudian kita amati di sini ada di sini ada gambar. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Nah, kalian setiap tahun pasti menimbang badan dan juga mengukur tinggi badan. Nah, kira-kira dari kelas 1 terus kemudian naik ke kelas 2, terus sekarang naik lagi ke kelas 3, itu bertambah enggak sih? Nah, pasti bertambah ya, dan itu pasti tumbuh ya, bertambah dari tingginya 112 menjadi 115, terus kemudian tinggi lagi menjadi 119 dan seterusnya ya. Terus kemudian pernahkah kalian itu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Ya, tugas kalian nanti adalah menceritakan hasil pengamatanmu tentang hewan yang ada di sekitarmu. Jadi proses pertumbuhan hewan itu dari apa, terus kemudian sampai apa ya, itu silakan diceritakan. Nanti tugas kalian adalah bercerita tentang hasil pengamatan tentang hewan peliharaan. Bisa ayam, bisa bebek, bisa kucing, bisa burung ya, terserah. Nanti yang akan kalian ceritakan itu apa. Jadi nanti untuk ceritanya silakan kalian tulis di buku tulis. Berikutnya, makhluk hidup dapat berkembang biak. Apa sih berkembang biak? Nah, seperti yang sudah Pak Saiful jelaskan dan berikan pertanyaan kepada kalian, berkembang biak itu contoh hewan ayam. Hewan ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Terus kemudian sapi berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak ya. Ada perkembangbiakan dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, contoh yang sudah Pak Saiful berikan tadi adalah contoh berkembang biak dengan cara bertelur dan juga melahirkan. Ayam bertelur, sapi melahirkan. Terus sekarang kita berdiskusi masalah makhluk hidup berkembang biak. Nanti kalian buat tabel ya, tabel itu istilah tabel di bawah ini itu ada yang di tabel itu nanti kasih nama makhluk hidup, terus kemudian berkembang biak. Makhluk hidup itu berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan atau bertelur. Seperti contoh di ini, di tabel ini ya. Tetap nanti mengerjakannya di buku tulis ya, di buku tulis bergaris. Terus yang berikutnya, makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Bayangkan ketika kita tidak memperoleh atau tidak mendapatkan makan dan minum dalam sehari saja, bagaimana kondisi tubuh kalian? Pasti tubuh kalian akan lemas ya. Ketika kalian berpuasa sehari penuh, itu badan kalian pasti lemas ya. Maka makhluk hidup membutuhkan makan dan minuman. Nah, makhluk hidup apa saja yang membutuhkan makan dan minuman? Apakah makhluk hidup cuma manusia, cuma hewan ya? Makhluk hidup itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah manusia. Terus yang kedua itu adalah hewan. Yang ketiga itu adalah tumbuhan ya. Nah, semua makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minuman. Contoh ya, manusia membutuhkan makanan apa ya?
kita makan nasi, buah, terus kemudian kita makan daging, ikan dan sebagainya ya. Itu adalah makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian hewan juga sama. Tumbuhan, apa sih makanan dari tumbuhan? Kalau hewan kan kita tahu makanannya, kalau tidak tumbuhan berarti daging ya. Tapi untuk tumbuhan apa sih makanannya? Nah, makanan dari tumbuhan itu adalah pupuk ya. Jadi kalau kita mengamati petani itu prosesnya adalah panjang ya, dari mulai membajak sawah, kemudian menanam jenis padi atau jagung dan sebagainya ya, tanaman sebagainya. Kemudian setelah itu dikasih pupuk. Nah, pupuk itu fungsinya untuk apa? Nah, pupuk itu fungsinya untuk makan tumbuhan. Kalau minumnya sama seperti ya, semua makhluk hidup minumnya adalah air ya, tapi airnya berbeda-beda. Terus kemudian apakah tumbuhan itu hanya makan pupuk? Jawabannya, apakah tumbuhan itu hanya makanannya berupa pupuk? Jawabannya adalah tidak ya. Ada beberapa jenis tumbuhan itu makannya tidak pupuk. Contoh yaitu ada Venus, tumbuhan Venus. Tumbuhan Venus itu adalah tumbuhan pemakan daging ya. Nah, contoh di sini ada contoh tumbuhan Venus yang membuka ya, membuka, terus kemudian ada gigi-giginya tumbuhannya, terus kemudian ada katak ini. Nah, katak ini masuk, kemudian tumbuhan Venus itu menutup. Dan tumbuhan Venus itu makan katak tersebut sampai habis ya. Terus kemudian yang terakhir ini adalah makhluk hidup peka terhadap rangsang ya. Ketika ada sinar matahari ya secara terang, ketika matahari bersinar, terus kita melihat ke arah matahari, kira-kira mata kita tertutup gak? Secara refleks mata kita akan menutup. Itu yang namanya peka terhadap rangsang. Terus kemudian yang berikutnya di situ ada tumbuhan putri malu. Biasanya tumbuhan ini kita dapat jumpai di pinggir-pinggir sawah, jalan ya, pinggir-pinggir jalan tapi di dekat-dekat sawah. Itu ada putri malu. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah tumbuhan putri malu. Ketika kita sentuh ya daunnya, maka dia akan menutup. Nah, itu peka terhadap rangsang yang berupa tumbuhan. Terus kemudian peka terhadap rangsang yang dicontohkan kepada hewan. Nah, hewan ini adalah hewan kaki seribu. Kalian pasti tahu kaki seribu. Jadi ketika kalian sehari-hari menjumpai hewan seperti ini, coba kalian sentuh, maka hewan ini akan secara refleks melingkarkan tubuhnya, yaitu berupa peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu sangat berbeda-beda. Terus kemudian latihan untuk kalian. Nah, latihan ini juga nanti kalian kerjakan di buku tulis ya, di buku tulis. Nanti hasilnya itu silakan kalian foto, kemudian kalian masukkan ke dalam absensi sebagai bukti pembelajaran yang sudah dilakukan. Itu saja yang dapat Pak Saiful sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa selalu jaga kesehatan, pakai masker ketika kalian keluar rumah, dan jangan lupa selalu
menjaga kebersihan setiap hari ya. Terus olahraga setiap pagi. Jadi sebelum kalian mengerjakan, kalian ada tugas, kalian bisa olahraga dulu. Itu saja. Selamat pagi. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.